Halo, selamat datang di channel Sahabat Tani. Jumpa lagi sahabat. Sahabat, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat tani yang mengatakan, "Bang, bagaimana cara tips berkebun kelapa sawit agar sukses untuk pemula?" Baiklah sahabat, saya akan jelaskan sedikit. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Saya akan jelaskan tips-tips agar berkebun kelapa sawit itu bisa sukses untuk pemula. Sahabat, untuk tips berkebun kelapa sawit itu menurutku ada 5. Yang pertama itu kita harus mempunyai bibit unggul bersertifikat. Yang kedua itu kecocokan lahan. Dan ketiga jarak tanam. Yang keempat perawatan, dan yang kelima itu pemupukan. Untuk pertama itu kita harus menanam jenis bibit unggul yang bersertifikat. Nah, kenapa kita harus menanam jenis bibit unggul yang bersertifikat? Dan sangat dilarang untuk menanam kelapa sawit abal-abal, karena kalau kita menanam bibit unggul yang bersertifikat, kita banyak sekali mendapatkan keuntungan. Karena bibit kelapa sawit yang bersertifikat itu sudah benar-benar diuji oleh produsennya dan hasilnya sangat jelas. Sudah diuji, sudah dipilih dengan selektif, jadi yang ditanam itu benar-benar bibit unggul. Nah, kalau kita menggunakan bibit abal-abal itu biasanya bersifat random. Terkadang kita tanam bagus ataupun terkadang gagal atau berbuah landak biasanya. Nah, jadi yang pertama itu bibit unggul yang bersertifikat, tanam lagi itu kan. Karena di Indonesia sendiri sudah sangat banyak sekali produsen bibit unggul bersertifikat. Kalau tidak salah itu ada 19 balai benih dan sangat bermacam-macam varietas. Nah, oke, untuk yang kedua itu kecocokan lahan. Nah, maksud kecocokan lahan di sini kita harus menyesuaikan lahan kita dengan spesifikasi bibit. Misalkan kita menanam kelapa sawit di lahan gambut ataupun lahan kering, lahan marginal, ataupun kita menanam kelapa sawit di lahan berbukit, maka kita akan sesuaikan dengan spesifikasi bibit untuk menanam di lahan kita. Kalau untuk lahan mineral, menurutku tidak jadi masalah, karena sebenarnya setiap jenis varietas bibit kelapa sawit unggul itu tidak jauh berbeda hasilnya. Tinggal saja kita menyesuaikan lahan dengan spesifikasinya. Seperti lahan gambut yang baiknya itu apa? Misalkan untuk lahan gambut itu cocoknya dengan varietas dampi, dan untuk lahan kering itu cocoknya PPKS 540, dan untuk lahan yang bergelombang itu cocoknya pelepah pendek. Nah, seperti itu ya sahabat. Nah, untuk ketiga itu jarak tanam. Nah, jarak tanam ideal ini sangat penting juga. Kenapa? Karena kalau kita menanamnya terlalu rapat, itu sudah pasti produksi kita akan anjlok. Kenapa? Karena pelepah kita akan bertindihan dan otomatis akan terjadi etiolasi atau kehilangan bunga jantan, dan otomatis bunga betinanya akan hilang, serta pokok kita akan menjadi kurus dan banyak sekali kerugiannya. Jadi misalkan suatu varietas itu dalam 1 hektarnya itu 130 batang per hektar. Nah, kita tanam 150. Ini sangat tidak diperbolehkan karena akan merugikan kita sendiri. Jadi tanamlah sesuai yang dianjurkan oleh suatu varietas kelapa sawit. Misalkan pelepah pendek kita tanam ukuran normal 8,5 kali 8,5. Misalkan pelepah panjang tanamlah ukuran 9 kali 9 atau 9,5 kali 9,5. Oke sahabat, dan
Untuk selanjutnya itu perawatan, dan ini sangat penting juga. Perawatan dari gulma, piringan harus selalu bersih agar terhindar dari penyakit dan terhindar dari persaingan-persaingan yang bisa menghisap unsur hara dari kelapa sawit kita sendiri. Jadi usahakan kebun kita selalu bersih dari gulma. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu pemupukan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena tanpa pemupukan, jangan berharap kita menghasilkan buah kelapa sawit yang maksimal dan hasilnya luar biasa. Jangan berharap. Jadi pemupukan ini sangat penting. Kenapa? Karena di setiap hasil yang kita panen, buah tandan segar ini yang kita panen itu menguras unsur hara. Jadi ada unsur hara yang terangkut dari TBS yang kita panen ini. Maka dari itu kita harus kembalikan lagi. Dan pemupukan sangat penting ya. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.